ayat 15. Yang memiliki tongkat, memiliki kantong gembala, ada juga batu yang ia ambil dari sungai dan tumbang. Daud juga dari segi fisik seorang yang masih Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini di mana kami bisa belajar bersama-sama dari firman. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba, memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini mendapat tempat dalam hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Engkau Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Duel Maut yang Tidak Seimbang. Bapak Ibu Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini apa yang paling menakutkan bagi kita? COVID-19 atau coronavirus? Ya, karena akibat dari virus ini banyak orang di seluruh dunia meninggal. Virus ini juga berdampak pada semua lini kehidupan masyarakat dunia. Selain virus corona yang paling menakutkan, apa lagi yang paling menakutkan kita? Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, ditambah dengan vonis dokter yang mengatakan bahwa umur kita tidak panjang. Itukah yang paling menakutkan? Ataukah tentang masa depan kita, masa depan anak-anak kita dan keluarga kita? Dan pada saat masalah itu datang, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari kisah Daud dan Goliat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayatnya yang 47. Firman Tuhan dengan judul perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbangnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menghadapi Goliat, Daud harus membuat perhitungan yang matang tentang kemampuan dirinya. Mengapa perlu perhitungan yang matang? Karena lawannya ini adalah seorang pendekar yang terbiasa dalam berperang. Ayat 33 berkata, Goliat sejak masih muda sudah menjadi prajurit. Yang kedua, dari segi fisik, tinggi Goliat 6 hasta sejengkal. Goliat juga memiliki perlengkapan perang yang sangat memadai untuk melindungi diri, seperti ketopong tembaga yang melindungi kepalanya, memakai baju zirah bersisik yang beratnya 5.000 sikal perak tembaga, memakai juga penutup kaki dari tembaga, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, mata tombaknya 600 sikal besi beratnya. Bukan
Bukan hanya itu, dia juga memiliki atau mempunyai seorang pembawa perisai. Kita bisa membaca ini dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Sedangkan Daud, apa modalnya? Daud hanyalah seorang gembala kambing domba, ayat 15, yang memiliki tongkat, memiliki kantong gembala, ada juga batu yang dia ambil dari sungai dan umban. Daud juga dari segi fisik seorang yang masih muda, dalam ayat 42. Intinya adalah ini adalah pertempuran yang dilakukan oleh duel yang tidak seimbang. Dan walaupun tidak seimbang, mengapa Daud begitu percaya diri untuk melawan Goliat? Ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama, Daud bermodalkan pengalaman, keberanian, dan kepercayaan diri. Ayat 34 sampai 36 firman Tuhan berkata demikian. Di dalam ayat 34, tapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Daud percaya diri untuk melawan Goliat? Karena Daud bermodalkan pengalaman, keberanian, dan kepercayaan diri. Dikatakan dalam ayat 34 sampai 36 tadi, Daud sudah terbiasa berhadapan dengan binatang buas seperti singa, beruang yang menerkam kambing domba peliharaannya. Ini adalah pengalaman yang Daud punya, yang menjadi modal bagi Daud. Selain itu, Daud juga memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Pada saat berhadapan dengan binatang-binatang buas seperti singa dan beruang tadi, perhatikan kata-kata menghajar, mengejar, dan melepaskan. Daud sudah memiliki pengalaman, tetapi keberanian dan kepercayaan. Sekali lagi tadi katakan, kalau Tuhan mampu melepaskan dia dari binatang buas, Tuhan juga sanggup melepaskan dia dari Goliat. Yang kedua, Daud datang melawan Goliat dengan nama Tuhan dan dengan iman. Tidak cukup dengan pengalaman, tidak cukup dengan kepercayaan diri dan keberanian, tetapi Daud datang melawan Goliat dengan Tuhan dan dengan iman. Daud memang tidak memiliki alat-alat perang seperti tombak, lembing, dan pedang, tetapi dia mempunyai Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, ayat 45 sampai 46. Kalau kita perhatikan, Allah yang kuat, Allah yang maha kuasa itulah yang Daud datang untuk menghadap Goliat. Yang berikut, Daud datang melawan Goliat dengan satu keyakinan bahwa Goliat pasti akan kalah, ayat 46. Hal ini dia yakini karena pengalamannya berhadapan dengan binatang buas, dia dapat luput apalagi dengan Goliat, ayat 37. Iman itu adalah modal dari Daud. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ketiga, mengapa Daud berani untuk menantang Goliat? Pertempuran ini menjadi alat kesaksian. Dalam pertempuran melawan Goliat, Daud memiliki tujuan khusus. Yang pertama, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 1 Samuel pasal 17 ayat 46. Yang kedua, kita lihat pada saat kisah ini dibaca oleh semua orang di seluruh bumi, ini akan menjadi kesaksian bahwa Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga yang dipercaya oleh kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang kuat, Allah yang maha kuasa, sumber kekuatan yang mampu menolong umatnya, termasuk juga menolong kita. Yang kedua, supaya segenap jemaat ini tahu, ayat 47, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan tombak dan lembing,
karena di tangan Tuhanlah pertempuran. Mengapa supaya jemaat ini tahu? Kalau kita merujuk pada ayat 11, sebenarnya Saul dan pasukan Israel sudah ditantang oleh Goliat berhari-hari, tetapi tidak ada yang berani melawan Goliat dan pasukannya, karena Saul dan pasukan Israel sudah terintimidasi dengan Goliat sehingga mereka cemas dan sangat ketakutan. Tetapi melalui pertempuran ini dan kemenangan yang diraih, ini akan menjadi kesaksian bagi Saul dan pasukannya bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, dan bukan dengan lebih, karena ini adalah pertempuran Tuhan. Pertempuran ini akhirnya dimenangkan oleh Daud dan Israel. Dari kisah duel maut yang tidak seimbang ini, apakah kita masih takut dengan virus? Masih takut dengan sakit penyakit yang membahayakan kita? Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah masa depan kita? Kita harus berani menghadapi situasi-situasi sulit yang menimpa kita dengan tetap menyatakan iman dan kepercayaan kita kepada Allah yang hebat, Allah yang kuat dan dahsyat itu, karena tidak ada yang mustahil.